عبد القادر والمدد يا جيلاني باز الله أبا صالح يا صاحب البرهان عبد القادر يا خيام شيخ العقرب والحياة وانا نادهتك ليا سيدي احمد لا تنساني. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabih Futuhul Ghaib ila an qala an-nur sadis wal arba'un fil hadis al-qudsi man syaghalahu dzikri. Tadi udah kita berikan mukaddimah ya tentang zikir menurut ahli sufi yang diantaranya adalah Syekh Abdul Wahab Syarani dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dan mengutip dari kitab Al-Fathur Rabbani dan juga Jala'ul Khatir. Mari kita lihat bagaimana pandangan beliau mengenai hadis man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisaili. Ini beliau mengatakan dalam bab yang ke 46 ini wa qala radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi azza wa jal. Beliau mengatakan dalam hadis atau mengomentari hadis qudsi, yaitu man syaghalahu dzikri, barang siapa yang tersibukkan oleh zikirku daripada meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka ataituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, saya akan memberikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada para orang-orang yang meminta, orang-orang yang berdoa. Dan ini tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Qudai, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kata beliau, wa dzalika anal mu'min idza aradallahu istifa'ahu wa istiba'ahu, ketika seorang mukmin dan Allah Subhanahu wa taala ingin memilihnya, maka salaka bihi fil ahwal, maka dia akan arahkan pada kondisi-kondisi wamtahanahu bi anwa'il balaya wal mihan, dan Allah Ta'ala itu akan mengujinya dengan beberapa ujian-ujian wal balaya dan musibah-musibah, cobaan-cobaan. Fayufqiruhu, maka Allah Ta'ala menjadikan dia fakir ba'dal ghina, setelah dia kaya. Jadi kaya dulu terus fakir gitu. Sehingga fayattaruhu ila mas'alatil khalqi fir rizqi inda saddi jihatihi alaih. Kemudian Allah Ta'ala itu yattaruhu, membuat dia dalam kondisi yang terpojok, terpaksa, yang pada akhirnya dia meminta kepada makhluk, ngemis ke makhluk itu dalam rizki ya, karena jihatihi alaihi, jalan-jalan rizki itu sudah ditutup bagi hamba tadi, bagi seorang mukmin tadi. Namun Allah Ta'ala tetap tumayasunuhu an musa'alatihim, Allah Ta'ala menjaganya dari mengemis ke mereka. Wa yattaru ila kasbil qard, dan dia dipojokkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari utang. Minhu tumayasunuhu anil qard, kemudian Allah Ta'ala jaga dia dari ngutang. Ya, artinya dia merasa malu nih. Jadi ada beberapa katakanlah pertimbangan ya. Saya ini dikasih fakir oleh Allah Ta'ala, kemudian
Saya ini harus minta ke makhluk ini, minta ke makhluk, cuman dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya nggak jadi, sehingga dia dijaga oleh Allah Ta'ala dari ngemis ke makhluk. Nah, terus ke utang dari mereka, dari makhluk, sama dijaga oleh Allah Ta'ala, ada pertimbangan lagi nggak jadi gitu, yang akhirnya wa yaqarruhu ilal kasbi, yang pada akhirnya Allah Ta'ala pojokkan dia untuk kasab, kerja, dan dimudahkan wa yusahilu alaihi wa yuyassiruhu fayakulu bil kasb alladhi huwa sunnah. Maka dia makan dengan kasabnya, dengan upayanya, dengan usahanya, yang kasab itu merupakan sunnah dari Rasul, seperti yang sudah lewat itu tentang hadis itu ya, at-takassubu sunnati wa tawakkulu halati, seperti hadis yang sudah lewat itu, bahwa sunnah Rasul itu adalah kasab dan kondisi Rasul itu adalah tawakal. Ketika seseorang itu imannya lemah, maka nggak apa-apa dia kasab, tapi sisanya dia menyerahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada perpaduan antara kasab dengan tawakal. Kalau imannya kuat udah tawakal saja tanpa ada kasab. Itu karena untuk bagian dari rizki yang Allah Ta'ala bagi-bagikan kepada makhluknya, itu nggak akan lebih, nggak akan kurang. Itu kan, sehingga ya mau apa lagi gitu. Oke, lanjut. Summa yu'siruhu, tetap habis kerja makan dari pekerjaannya, yu'siruhu, Allah Ta'ala membuat dia sulit. Bapet deh baik kayak gini. Wa yulhimuhu bisu'alil khalq, dan Allah Ta'ala memberikan ilham dia untuk minta kepada makhluk. Wa yulhimuhu bihi, dan Allah Ta'ala ilhami dia untuk minta kepada makhluk dengan atau atas perintah yang batin. Jadi dia mendapatkan ilham untuk minta kepada fulan gitu, sekian itu misalnya. Ya'lamuhu wa ya'rifuhu, dia tahu, dia kenal, itu memang benar-benar perintah Allah gitu. Wa yaj'al ibadatahu fihi wa ma'siyatahu fi tarkih, dan dia menjadikan ibadahnya itu dalam pelaksanaan perintah batin, dan maksiat itu dalam meninggalkan perintah batin, agar liyazula bidzalika hawahu, hawa nafsunya biar hancur, biar hilang, wa tankasiru nafsuh, dan jiwanya atau nafsunya itu pecah. Dan inilah wahya halatur riyadhah, kondisi riyadhah. Ya, artinya ketika dia itu diilhami oleh Allah Ta'ala untuk meminta, untuk mengemis, jadi gembel gitu kan, ya dia harus laksanakan mau nggak mau. Ketika dia tinggalkan itu, otomatis dia maksiat dong ke Allah Ta'ala. Nah, disitulah dia melatih jiwanya itu, melatih hatinya untuk teguh dalam iman, dalam keyakinan. Nah, sehingga fayakunu su'aluhu ala wajhil ikhbar la ala wajhi syirki bil jabbar, sehingga dia minta kepada makhluk itu sudut pandangnya adalah ikhbar, dan beritahu. Ya, artinya misalnya ketika seseorang itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta kepada seseorang yang kaya misalnya, ya artinya karena orang kaya ini bukan tidak pernah zakat atau tidak pernah sedekah gitu, ini dia minta ke orang kaya tadi, bukan karena dia butuh-butuh amat, enggak, tapi karena dia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Otomatis kan itu beban kan, kayak beban hati. Nah, disitulah riyadhah itu tuh, la ala wajhi syirki bil jabbar, dan itu bukan karena dia itu syirik, menduakan Allah, bukan. Maka arti dari riyadhah sendiri itu apa? Kasratus isti'malin nafsi awil badan liyaslisa wa yumhira, thumma ista'irat bi tahdhibil akhlaq an-nafsiyah, fa inna tahdhibaha wa tamhisaha an khalitatit tab'i wa naza'atihi, fa inna tahdhibaha tamhisuha an khalitati at-tab'i wa naza'atihi. Kasratul isti'malin nafsi awil badan. Jadi kalau menurut bahasa atau menurut kebiasaan lah, secara umum gitu, riyadhah itu kan olahraga. Kasratus isti'malin nafs awil badan,
sering menggunakan nafs, jiwa, diri, awil badan atau jasad, agar badan ini nggak kaku, lihat lisan. lias lisa, supaya lembut, wayumhiro dan mahir. Nah kemudian diistiarahkan makna dari riyadhah itu untuk tahdzibil akhlak nafsiyah, menjernihkan akhlak diri. Ya karena fa inna tahdzibaha, menjernihkan akhlak itu adalah dengan tamhisuha, diperiksa, memeriksa akhlak, memeriksa perbuatan, memeriksa keyakinan, an khalitati tabi'i wa nazaatihi, dari campuran-campuran tabiat dan dari penyakit-penyakit tabiat. Wa nazaati. Kalau nazaa kan artinya mencabut, ya artinya hal-hal yang nggak dibutuhkan gitulah, hal-hal yang mengganggu. Coba. Ya, Puasa bisa. puasa gitu kan. Nah, yang lebih tinggi lagi, wariyadatu inda ahlil haq riyadatul adab, olah adab, wahwa al khuruj an tabi'in nafs, itu keluar dari tabiat nafsu, tabiat jiwa, tabiat diri. Wariyadatu talab wahya sihhatul muradi bihi, wariyadatu talab, riyadah dalam meminta, sihhatul murad berarti benarnya keinginan. Ya coba di sini di kamus sufi, ya, nah, sana riyadah. Riyadah. Oh gitu, waduh, saya Enggak ini baca. main baik yang perbandingan kita maksudnya. Oke, awah. Lanjut. Oke. Fayakunu su'aluhu ala thumma yasunuhu an dzalik. Terus Allah Ta'ala selamatkan dirinya dari hal itu, wa ya'muruhu bil qardi minhum amran jazman la yumkinuhu tarkuhu ka su'ali min qablu. Oke, kalau minta misalnya enggak udah dijaga oleh Allah Ta'ala dari meminta-minta atau dari ngemis ke makhluk. Kemudian pindah ngutang, dia disuruh ngutang ke makhluk, amron jazman dengan perintah yang pasti, la yumkinuhu tarkuhu, yang tidak mungkin bisa dia tinggalkan, kasu'ali min qablu, seperti tadi, seperti meminta itu. Nah udah, terus dipindahkan lagi dari kondisi ini, yang quluhu min dzalika wa yaqta'uhu anil khalqi. Terus Allah Ta'ala pindahkan dirinya dari kondisi tersebut dan dia putuskan sudah. Dan Allah Ta'ala memutuskan dirinya dari makhluk dan berinteraksi dengan makhluk. Fa yaj'al rizqahu fis su'ali lahu, sehingga rizkinya itu ada pada meminta kepada Allah. Fa yas'aluhu jami'a ma yahtaju ilaihi fayutihi. Maka ketika dia meminta, maka semua yang dia butuhkan itu Allah kasih. Wala yutihi insakat, tapi kalau dia itu diam dan nggak mau doa, nggak minta ke Allah Ta'ala, Allah nggak beri, Allah nggak ngasih. Nah, dia nggak ngasih. Terus dari kondisi ini, tadi kan doanya itu doa dengan lisan. Nah Allah Ta'ala pindahkan itu, ma yang quluhu minas su'ali bil lisan ila su'ali bil qalb, fa yas'aluhu bi qalbihi jami'a ma yahtaju ilaihi. Kemudian Allah Ta'ala pindahkan dirinya dari permintaan atau doa dengan lisan kepada doa dengan hati, sehingga fa yas'aluhu bi qalbihi jami'a ma yahtaju ilaihi fayu'tih. Maka doanya itu dengan hatinya, dia berdoa kepada Allah untuk memberi semua yang dia butuhkan, maka Allah Ta'ala beri. Bahkan hatta innahu law sa'alahu bilisanihi lam yu'tihi. Ketika dia berdoa dengan lisannya, enggak Allah Ta'ala beri dia itu. Ya Allah beri mobil. Ya Allah beri duit banyak, pakai lisan, enggak dikasih sama Allah Ta'ala.
Atau ausal al-khalq lam yu'tuh. Atau dia itu minta kepada makhluk, ya mereka nggak bakalan ngasih itu ke dia. Ya, pindah lagi tuh. Summa yugnihi an huda, dia nggak butuh lagi sama yang itu. Doa, baik doa dengan lisan atau dengan hati. Doa hati udah nggak butuh, apalagi dengan lisan. Yugnihi anhu wa anis su'ali jumlatan zahiran wa batinan. Udah nggak butuh lagi sama doa secara zahir dan batin, sama sekali ini mutlak ini. Sehingga fayubadihi bi jami'i ma yuslihuhu wa yaqumu bihi amruhu minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa jami'i masalihil bashari min ghairi an yakuna huwa fiha wa taqtur bi balihi. Wallahu. Nah, fa yatawallahu. Oke. Setelah itu dipindahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia itu udah nggak boleh doa, terlintas di dalam hati pun jangan. Tapi setiap apa saja, apapun yang dia butuhkan, sebelum terlintas, sebelum minta, sebelum doa, langsung diijabah sama Allah Ta'ala. Kan? Pokok semua yang dia butuhkan, semua kemaslahatan yang dibutuhkan dikasih sama Allah Ta'ala itu tanpa dia doa ini. Nah ini tanpa ya. Ini ibarat tangga yang menurut kita sudah cukup tinggi ya. Sudah cukup berharga lah. Tidak minta dia. Awalnya dia minta kepada makhluk. Kopi kan. Kemudian berpindah lagi dia ngutang. Ini mah perjalanan gue banget ya. Gue banget tuh kayaknya. Banget. Nah, Fayubadi terus pada dengan lisan, kemudian meminta dengan hati, ya. Hatta kalau dia meminta dengan lisannya, tidak dikasih. Wah, mau mobil, tak pantas juga sih kedengarannya. Iya. Atau dia minta juga pada makhluk dari sabab, gimana caranya gue punya mobil? Lambiuk tuh, ada dikasih jalannya. Cuma yuknihan, lepas sudah semua. Gitu kan? Pribadi. Ini yang tanya. Udah, jangan minta dah. Kita mau nggak minta es ya? Nah, eta. Ini dari apa Lauhul Mahfuznya udah ada ini. Ada nih. Nah. Oke. Sehingga yang ngurus itu fayatawallahu azza wajal. Allah Ta'ala yang ngurus diri. Wa qauluhu azza min qail inna waliyallahu alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawallas sholihin. Kalau kita artikan ngurus ya yatawalla ya. Sesungguhnya yang mengurusku itu adalah Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah Ta'ala itu mengurus orang-orang yang soleh. Fayatahaqqaq hina idzin qauluhu azza wa jalla man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ili. Sehingga menjadi nyatalah keadaan itu, yaitu yubadihi bi jami'i ma yuslihuhu. Sabda Rasul firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi man syaghalahu dzikri, barang siapa yang tersibukkan mengingat padaku. Jadi kesimpulannya di sini kalau daripada soalku. Nah, seorang salik itu bukan bertujuan ini, tapi juga ada perjalanan yang dilalui dulu gitu kan. Ya, tapi dia tetap istiqomah gitu kan. Nah, zikirnya bukan pada saat terjadi kemunduran perekonomian, kemunduran dalam sisi kehidupan materi, malah dia tuhmah gitu kan. Tapi terus dia istiqomah sampai pada saatnya dia diurus oleh Allah. Wahya halatul fana. Ini adalah kondisi fana, leburnya seseorang dalam cinta Allah. Yang fana ini adalah ghayat,
puncak ahwalil auliya wal abdal, kondisi para wali, para kasih Allah Ta'ala dan para wali-wali abdal. Cuma qad yaridu ilaihi takwin bisa, atau qad yuraddu ilaihi takwin. Nah, dan terkadang seucapnya itu bisa datang kepada dirinya. Qad yaridu ilaihi takwin. Qad yaridu ilaihi takwin. Fayakunu, sehingga jami'u ma yahtaju ilaihi biidznillah. Semua yang dia butuhkan itu adalah oleh izin Allah. Karena dia udah dikasih izin, berarti ya kun fayakun lah. Jadi duit. Dan bersalah merah. Oke. Jadi itu setelah fana ya. Tsumma qad yaridu ilaihi takwin, itu kan proses setelah fana. Jadi seseorang yang sudah fana, yang merupakan kondisi kerohanian yang puncak, itu memang setelahnya masih ada. Ini kan pembintan. Qad yaridu ilaihi takwin. Coba footnote yang Oke, siap. Oke, diberesin dulu ya, baru footnote ya. Sehingga sehingga semua yang dia butuhkan itu adalah oleh izin Allah, dan itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya ibna Adam anallah la ilaha illa ana aqulu li syai'in fayakun ati'ni aj'al kataku li syai'in fayakun. Wahai manusia, saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Aku ucapkan kepada segala sesuatu kun fayakun, maka sesuatu itu ada. Tak adalah engkau kepadaku, maka saya akan menjadikanmu berucap li syai' pada sesuatu kun fayakun. Jadi intinya adalah taat nanti bisa jadi kun fayakun. Taatlah kepada Allah dengan segala macam warna-warni ketaatan, terutama menurut ahli hakikat. Nah, baru nanti dia bisa mencapai kondisi tadi itu ya, qad yaridu ilaihi takwin. ini menurut ahli hakikat artinya. Ya, betul. Mana ya Kiai? Baca 2318 Tudohnya Qala al-Manawi. Footnote yang ketiga. Fayasaluhu jami'a ma yahtaju ilaihi fayu'tih. Fayaj'al rizqahu fi su'ali lahu. Fayasaluhu jami'a ma yahtaju ilaihi. Halaman 2318, Bro. Qala al-Munawi auhallahu ila Musa. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, qul lil mu'minin, katakanlah wahai Musa kepada orang-orang yang beriman, la yastajiluni, jangan kalian itu meminta cepat-cepat kepadaku, idza da'auni, ketika mereka, di footnote ya 318, footnote nomor 3. Qul lil mu'minina la yastajiluni idza da'auni, katakanlah engkau wahai Musa kepada orang-orang yang beriman dari umatmu ya, jangan mereka itu nyuruh aku cepat-cepat ketika mereka berdoa kepadaku. Wala yubakhiluni, jangan mereka menganggap bahwa aku adalah orang yang zat yang bakhil. Alaysa ya'lamuna anni abghadul bakhil, bukankah mereka tahu bahwa aku ini membenci, memusuhi orang yang pelit. Kaifa akunu bakhilan ya Musa, bagaimana bisa saya ini menjadi orang yang pelit ya wahai Musa. La takhaf minni bukhlan, jangan takut, jangan khawatirkan kebakhilan dariku. Antas alani aziman, engkau meminta kepadaku perkara yang agung, yang besar. La tastahi antas alani sogiron, jangan malu untuk meminta kepadaku hal yang kecil. Utlub ilayya ad-diqqata wal alaf li sya'nik, mintalah kepadaku ad-diqqah, tepung, dakik, wal alaf, pakan, li syatik, untuk kambingmu, embekmu.
Ya Musa, ama alimta anni khalaqtul khardalah. Wahai Musa, tidakkah engkau tahu bahwa saya menciptakan al-khardalah? Non khardalah itu. Tun habuhu saghirun aswad. Itu iya bubihi ta'am. Itu tah yang onde-onde itu. Itu ada apa tuh? Biji apa tuh? Onde-onde tahu nggak? Anu kerdalah biji. Onde-onde tahu nggak? Bulat ya. Di dalamnya itu ada kacang hijaunya. Nah terus di keluarnya itu dikasih kayak kecil-kecil itu. Itu mah itu apa namanya? Tahu. Apa namanya itu? Biji sawi. Sanes. Coba buka kamus ta bro, kamus ta bro, khardalatun, kamus Jawa teh ya. Tetah kamus tah tuh. Oke mual inget mual. Oh, lang rokok heula. Kha ra dal. Khardalin. Apa sih? Renggina bukan renggina. Apa ya? Lain biji sawit mah. Kan dia apa ya? Naon dua ngaranna di Jawa teh? Mentaya picen we kamusna. Kha ra dal. Itu berarti di tengah bro. Kha huruf kha heula. Kalau sawi. Oh sawi ya? Iya, biji sawi. Biji sawi ya? Ya oke, sawi, oke. Ya Musa ma'alim ta'ani khalaqtul khardalah fama fawqaha. Wahai Musa, tidakkah kau tahu bahwa aku itu menciptakan biji sawi dan yang lebih besar dari dia. Wa ini lam akhluk syai'an illa waqad alimtu anal khalqa yahtajuna ilaih. Dan saya tahu, saya tidak menciptakan sesuatu kecuali saya sudah tahu bahwa makhluk itu membutuhkannya. Maka faman sa'alani mas'alatan wa huwa ya'lam anni qadirun u'ti wa amna a'taituhu mas'alatahu bil maghfirah. Maka barang siapa yang meminta kepadaku sebuah permintaan dan dia tahu bahwa aku adalah zat yang maha kuasa, saya memberi dan yang saya beri dan saya bisa mencegah, nolak, maka a'taituhu mas'alatahu, saya akan memberikan permintaannya berupa ampunan. Faqala Urwah bin Zubair tabi'in, inni as'alullaha fi salati hatta as'alahu al-milha ila ahli. Sungguhnya saya minta kepada Allah dalam salatku. Nah, dalam salat minta ke Allah ya. Bahkan hatta as'alahu al-milha ila ahli, bahkan saya ini minta garam uyah untuk keluargaku. Berarti sampai korok-korok kayak kudu minta ke Allah Ta'ala ya orang ya Kiai. Enggak salah ya. Ente. Enggak sul adab ya. Ente. Ini riwayat Urwah bin Zubair. Nah, eta. Satu lagi. Qala Abu Sa'ud ya. Busud apa itu? Ya, coba terus tanya. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba ta'lilun li 'adamil mubalah. Itu adalah alasan ta'lil ya, illah, menyebutkan argumen gitulah atas tidak perhatiannya atau ketidakpedulian
al-munfahim minas sauq, yang difahami dari sauqul ayah, apa susunan ayat, infihaman jaliyan, dengan pemahaman yang jelas. Nggak tahu apa ini? Sauq susunan, siyaqul kalam teh. Wa wasfuhu ta'ala wa wasafahu wa wasfuhu ta'ala ta'lilun munasab min wasfihi ta'ala wa wasfihi ta'ala, dan sifatnya Allah Ta'ala bitanzilil kitab, wa wasfuhu ya, wa wasfuhu ta'ala bitanzilil kitab itu lil isy'ar, dan sifatnya Allah Ta'ala wasfu, dan penyifatan Allah Ta'ala dengan penurunan kitab itu lil isy'ar, untuk memberitahukan, bidalilil wilayah, dengan dalil kewalian, dekatan, cintaan, wal isyarati ila illatin ukhra, dan juga isyarat kepada alasan yang lain, bi adamil mubalah, ketidakpedulian, karena hukila ubali bikum wa bi syurakaikum, saya tidak peduli kepada kalian atau kepada patung-patung kalian, sekutu-sekutu kalian. La yastati'una nasra anfusihim fadlan an nasrikum, mereka itu nggak mampu untuk menolong diri mereka, apalagi menolong diri kalian. Bahwa ya ta'ala sholihin, dan Allah Ta'ala itu hanya mengurusi, dan Allah Ta'ala itu mengurusi orang-orang yang soleh. Tadzil, tadzil kan ekor, zail kan ekor, artinya apa teh, nyusuli gunem teh, tambahan gitulah. Tadzilun, tambahan, muqarrirun, yang menetapkan limazmuni ma qablahu, untuk isi dari sebelumnya. Ayo min adatihi an yatawalla salihin min ibadihi, dari kebiasaan Allah Ta'ala itu adalah mengurus orang-orang yang soleh dari hamba-hambanya dan menolong mereka dan tidak menghinakan mereka. Sementara kalian dengan para sesembahan kalian, patung-patung kalian, itu nggak bakalan saya pedulikan. Toh mereka nggak bisa nolong diri sendiri, apalagi nolong diri kalian, kan gitu. Sudah besok, oke. Qala Syekhul Jailani, ya gulam kun gulam ad-dalil. Ya gulam, bocah, bro, mas bro, kun gulam ad-dalil, ittabi'hu, jadilah engkau bocahnya dalil. Ittabi'hu, ikuti dalil. Utruk rihlaka baina yadayhi, biarkanlah perjalananmu itu di depan Allah. Wasir ma'ahu, berjalanlah engkau bersama Allah. Taratan an yaminihi, kadang di kanan Allah, taratan an shimali, kadang di kiri, wa taratan wara'ahu, di belakang, dan kadang wa taratan amamahu. La tahdus an ra'yih. Oh maaf, bukan ini, dalil. Berarti bani yaday dalil ya. Basir ma'ahum ad-dalil. Taratan an yaminihi, taratan an shimalihi, wa taratan wara'ahu, wa taratan amamahu. La takhruj an ra'yi, jangan sampai kau itu keluar dari pandangan dalil. Dalil ini ya. Ya. Wala tukhalif qaulahu, dan jangan engkau langgar ucapan dalil. Fa innaka tasilu ila maksudik, ketika engkau tidak keluar dari pandangan dalil, tidak bertentangan dengan dalil, maka engkau akan sampai kepada tujuanmu. Wala tadil anjadatik, dan engkau itu tidak sesat dari tujuan atau kebenaran. Wahad di rabbik, dan batasan Tuhan. Waqad kufital mahamma, atau kufiyatil maham, kufital mahamma, dan engkau sudah dicukupi kepentingan-kepentingan. Wazalat angkal kurub, dan kesedihan-kesedihan, kegalauan pun akan hilang darimu. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, lamma turika fil manjanik, ketika beliau itu ditinggalkan, ditempatkan di Maryam.
hatta yurma finnar, sampai beliau itu dilemparkan di dalam api. Qata al-wasa itu anhu, quti'a bisa. Atau qata'a memutuskan. Nabi Ibrahim itu memutuskan al-wasaid, perantara anhu dari beliau, dari Nabi Ibrahim. Walam yaltafit ila ghairi rabbih, dan beliau itu tidak menoleh kepada selain Tuhannya. Kan beliau ditawari oleh siapa? Malaikat Jibril kan. Ibrahim, apakah kamu mau saya selamatkan? Biar apa? Mereka ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, biarkan. Saya enggak butuh membantuanmu. Tapi yang saya butuhkan adalah Allah taala. Ya. Jadi semua wasithah, semua penengah, semua asbab ditinggalkan oleh beliau. Dan pada akhirnya la jarama qala lin-nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Makanya enggak salah Allah Ta'ala pun berkata kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau wahai api dingin dan selamat, dingin dan selamat, menyelamatkan ala Ibrahim pada Nabi Ibrahim. Ya nar, in azili, lepaslah engkau, wa taghayyari, taghayyari, berubahlah engkau, wa tabaddali, berubahlah engkau. Kufi harraki wa syarraki, tahanlah panasmu dan keburukan. Kufi sananaki wa sayfaki wa harriki, tahanlah. Jadi sinan-sinan itu ini apa? Tajam ya, ketajamanmu dan pedangmu. Wahariki, geraklah engkau. Wadbaki, mahajeng iya. Wadbaki imbarim. Aduh, daya HP-nya. Wadbaki. Kumaha? Kudu di murajah kayak orang tiangan ya. Terus Imbarimi. Non imbarimi. Kapok ya. Kayak bentar. In baroma dari kata baroma. In fa'ala. Nana mau bro? Wahariki wa gaddinki. Artinya udah benar ya. Nah. Imbaroma, imbaromi, wanjaidi, ini benar tuh. tabarroma. Jangan mah dimusak dari gini. Pak lala god baka, you god biku. God baka, you god biku. Pak lir, god bik, god baka, you god biku, god bik. Hah? Apa? Terampaslah engkau berarti. Godo baka. Bukan, yang imbarimi. Yang Jadi dari baroma bronya. Enggak, yang tadi god baka. Pram. Enggak. Yain, in baroma. Oh, di sini artinya fatala. Tadi teh fatala, al-fatilah. Tadi teh
Apa tuh namanya? Iya, lilitan. Melilit kan? Oke, coba imbar ini melilitlah engkau. Injaidi, kalau jaat itu artinya keriting. Keriting. Melinting. Melintir. Oke, melilit sama ya, sama berarti. Kuni bardan, jadilah engkau dingin. Waqarra wa waqran wa waqran waqara fi qalbi waqara, tetap bila adiyatin, tanpa kesakitan atau tanpa Berarti apa namanya? Hah? Encan kayak kudu ditingali naskah aslina ya. Iya. Kayak Fatrobani ya mah. Apa teroban ya? Bila adiyatin. Kullu hadza bi barakati tauhid wal ikhlas. Semua ini itu dengan berkah tauhid wal ikhlas dan keikhlasan, fihi wal ikhlas. Bi barakati tauhid. Kullu hadza bi barakati tauhid wal ikhlas, fihi. Oke, titik. Masalah lain, jumlah lain. Al abdu idza wahhada rabbahu. Seorang hamba ketika dia mentauhidkan Tuhannya, wa akhlasa lahu, dan dia ikhlas kepada Tuhannya, taratan yakunu lahu fihi. Wa akhlasa lahu taratan, dan ikhlas terkadang. Yakunu lahu fihi, maka Allah Ta'ala itu untuknya. Wa yadkhul fi takwinihi, maka dia masuk dalam takwin penciptaan Allah. Wa taratan yusallim ilaihi takwin, dan terkadang Allah Ta'ala menyerahkan takwin kun fayakun kepada dirinya. Wa yakunu huwa li nafsihi, maka dia itu untuk dirinya. Hadza li khawasihi min khalqi, dan ini khusus bagi kalangan atau golongan nanti ya, golongan khawas nan X ya. Abang masih di golongan yakin. Nah, Berarti yang digunakan. Jadi di atas wali ya ada dakhil. Nah, oke. wali yakin. Ya. Oke, lanjut. Kullu man dakhala ilal jannah yaqulu syai'un kun fayakun, ya, karena setiap orang yang masuk ke surga itu dia mengatakan segala sesuatu kun fayakun. Jadilah engkau, adalah engkau, maka dia akan ada. Yang penjelasan kemarin malam itu. Jadi kondisi kun fayakun itu adalah kondisinya ahli surga. Itu bisa dirasakan oleh seseorang di dunia ketika dia memang fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy'anu fi takwinil yaum. Asy'anu fi takwinil yaum la ghadan. Asy'anu fi takwinil yaum la ghadan. Yang terpenting itu adalah penciptaan di hari ini, bukan besok. Mazala Ibrahim ala qadamit tawakkul. Jadi Nabi Ibrahim ini kembali ke cerita. Ibrahim ini berada pada kondisi tawakal fi hali sigharihi wa kibarihi, dari kecil sampai tua. Idza na'al khalqa minal jiran wa ghairahum wa kathratal iyali khalqa minal jiran wa ghairihim. Ketika dia menjauhi makhluk, ketika dia atau dengan menjauhi makhluk itu dari tetangga ataupun yang lain. Wa kathratul iyali ma'al faqr. Wa taqaddami tawakkul fi hali sigharihi wa kibarihi. Terus wa kathratul iyali ma'al faqr, dan beliau itu banyak keluarganya padahal beliau miskin. Wa dzikil ma'isyah, penghidupannya sulit. Nabi itu sulit ini ya. Nabi Ibrahim ya. Wagala isir, harga melonjak, BBM naik kan. Nah, BBM dia beta nyambung. Waradil ikhwan abwabahum, dan saudara-saudaranya itu nolak pintu-pintu mereka, fi wajhi, di wajahnya Nabi Ibrahim. Satadkuru nama aku lakum wa tandamun, dan kalian itu pasti akan ingat apa yang saya ucapkan kepada kalian, dan ketika enggak kalian laksanakan, tandamun, kalian akan nyesal. Al-Fathur Rabbani nanti yang wagot baki ini. Wagot baki ini ya harus ditelaah ini. Waduh, liar. Itu lagi sedikit lagi. Oke. Bisa asapir. Ya.
Ibnu Asakir an Sufyan bin Uyainah, Imam Ibnu Asakir radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya yaitu Tarikh Damaskus, Tarikh Dimashq. Dari Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, Sufyan bin Uyainah, auhallahu ila Isa. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, kunli, jadilah engkau itu hanya untukku, fi nafsik, dalam dirimu, kahamik, seperti semangatmu, wa tawakkal alayya, dan tawakkallah engkau kepadaku, akfika, maka saya akan mencukupimu, wala tatawalla ghairi fa akhdhalak, dan janganlah engkau tatawalla, berarti menyerahkan kecintaanmu kepada selainku, fa akhdhalak, maka dia akan menghinakanmu. Wala tatawalla, menguasakan. Iya. Ya, jadi pesan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, oleh Imam Sufyan bin Uyainah, di mana beliau itu mengutip ceritanya Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa itu diturunkan, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, wahai Isa, kunli fi nafsik, jadilah engkau itu hanya untuk Allah, hanya untukku, dalam dirimu. Dalam dirimu itu harus hanya untukku doang, nggak boleh untuk yang lain. Kahamik, sebagaimana ham, semangatmu itu ada dalam dirimu. Kemudian satu, dua, wa tawakkal alayya, harus pasrah totalitas padaku, maka saya akan mencukupkanmu. Yang ketiga, wala tatawalla ghairi, dan janganlah engkau itu kuasakan kepada selainku, atau janganlah engkau itu menggantungkan diri kepada selainku, maka selainku itu akan menghinakan dirimu. Jadi bergantung kepada makhluk dia baik, bergantung kepada makhluk itu akan menghancurkan diri seseorang ketika dia bergantung. Ya, nyambungnya kepada pengajian yang semalam itu ya kan? Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya atau esensinya dari bahasan demi bahasan ini tentunya menjadikan Allah segala-galanya. Betul. Bukan hanya sebatas kepentingan haji, kepentingan kerohanian, tapi juga masalah garam pun harus dipasrahkan ke Allah Ta'ala, harus pasrahkan kepada Allah. Totalitas sekarang. Jadi totalitas, bukan hanya sekali, ya Allah, aku minta mobil, iya, apa? Ya Allah, aku minta apa? Ya Allah, aku minta istri itu. Nah, Pak Henol. Itu. Ini perlu rada detail ini. Ya, surat dulu ya. Nah, bisi engap urang kena fit taqarrubi ilallahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mayan satu bab. Lembar doang sih ininya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut. Bab yang ke-47. An-nur sabiu fi at-taqarrubi ilallahi ta'ala, tentang cara mendekatkan diri ke Allah Ta'ala. Gagah ya mah. Ada mimpi juga segala ini. Qala radhiyallahu anhu salani rajulun syekhun fil manam. Ada aki-aki, laki-laki tua, yang bertanya kepada tuan saya waktu di mimpi. Faqala ayu syai'in yuqarribul abda ilallahi ta'ala. Beliau mengatakan, apa sih yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala? Faqultu lidzalika ibtida'un wa intihaun. Lain an wa intihaan. Itu punya permulaan dan punya finish.
ada start ada finish. Fabtida'uhu, permulaannya startnya itu adalah al-wara'u, wira'i. Non wira'i kayak dibahas, tenang. Wantiha'uhu, dan puncaknya itu adalah ar-ridho, ridho, keridoan, wa taslimu, pasrah, wa tawakkul, dan pasrah. Oke. Jadi gimana sih cara untuk mendekatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan dijawab nih dengan 2 baris, 1,5 baris. Untuk mendekatkan diri ke Allah taala itu ada permulaan, ada puncak, ada start, ada finish. Startnya wiroi, finishnya ridho, pasrah, tawakal. Ya. Tawakal pasrah kayaknya, cuman ada bedanya itu. Oke, al-wara. Kemarin udah sebenarnya itu wara. Ya kan? Di bab berapa itu? Aduh. Kayak UKD, nama Sopoho. Wara itu yang terkait hadisnya, Kiai. Karra iyar ahal hima yushiku an yarta'a fihi. Berapa itu? Oke. Yang muka hiji-hiji marada. Iya. Halaman 261 teh. Nah, waro. Kan? Cuman memang nggak ada definisi kemarin mah. Ya kan? Yang pada intinya waro itu adalah satu sikap meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang halal karena khawatir jatuh dalam keharaman. Itu waro. Oke, jadi awal seseorang itu ingin mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, bahkan perkara-perkara yang mubah, kecuali yang sifatnya wajib-wajib amat gitu ta. Makanya kemarin kan dikutip tuh dari perkataannya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tuh kan. Kalau Sayyidina Umar itu kunna natruku sab'ina baban minal mubah makhafata an naqa fil junah. Saya meninggalkan 70 pintu dari perkara yang mubah karena takut terjatuh dalam keharaman. Kalau Sayyidina Umar kunna natruku tis'ata a'syaril halal makhafatan naqa fil haram. Saya tinggalkan 90% perkara yang halal karena takut terjatuh dalam keharaman. Itu wira'i. Contoh wira'i, dan ini adalah permulaan seseorang ketika ingin mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi 90% dari perkara yang halal ya berdasarkan Umar bin Khattab itu ditinggalkan ya. Itu halal ya? Halal. Ini gimana yang makruh nih? Nah, kamu mau haram? Jelas. Oke, itu pertama ya. Jadi kalau mau usul ke Allah Ta'ala siap-siap tak? Jadi nyadar diri aja dah. Nah, Muser. Ya. Muser baik. Udahlah nyadar diri aja. Itu pertama. Kalau puncaknya ar-ridha. Apa itu ridha? Sururul qalbi bimarril qada. Senangnya hati dengan terlewatnya ketentuan Allah atau takdir Allah. Jadi apa yang Allah takdirkan kepada dirinya itu dia senang-senang aja. Mau dikasih rokok, mau dikasih musibah, senang-senang baik. Senang baik. Puncak tamah
Itu puncak. Makanya kemarin kalau perkara musibah teh ya, itu ada 3 tujuan, atau musibah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsinya itu adalah sebagai balasan, ya kan, sebagai balasan atas kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. 1. Yang kedua itu takfiran lidzunub. Takfir itu melebur dosa. Ya. Kalau yang ketiga itu raf'an lidarajat, mengangkat derajat. Nah, bedanya kalau yang pertama ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tuh komplain, nggak terima, nggak sabar, dan justru menuding, menyalahkan Allah taala pertama. Dan itu adalah katakanlah azab Allah taala yang diturunkan kepadanya ketika di dunia. 1. Kalau yang kedua, yang tujuannya adalah untuk menebus dosa atau melebur dosa, itu dia sabar. Nah, sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, kalau yang ketiga itu ar-ridho wa taslim. Dia tuh senang dan pasrah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajatnya itu naik. Gitu. Ibarat yang naik dari S1 ke S2 gitu kayaknya. Iya, harus bikin ini dulu, uji dulu. Magister, ini apa, tesis. Nah, Dulu. ya. Oke, ridho ya. Oke, kita lihat di kamus sufi, non ridho eta. Sin. Ar-ridho sururul qalbi bimurril qada. Oh, bimurril qada, dengan pahitnya. Tadi saya kira bimurur. Dengan pahitnya ketentuan Allah Ta'ala. Kalaupun pahit itu tersenyum, nggak kerung. Ini susah ini. Nah, ini kalau di sini ridhonya terbagi menjadi 3 golongan ini. Beda-beda antara satu golongan dengan golongan yang lain di kamus sufi ya. Kamus sufi. Asim Al-Khayyalin. Ridhonya orang awam itu adalah an yardha huwa billahi rabban nabil islami dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Cok. Dilengitkan. Dia ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Sekiranya Allah dan Rasulnya itu lebih, dia adalah yang paling dia cintai. Cukup itu ya. Ya. Allah indahu itu paling takdim, mengagungkan Allah Ta'ala doang. Yang paling benar itu adalah taat pada Allah dan Rasul. Gitu. Awam itu. Awam berat. Berat. Jadi orang asli mana ya kayak? Atau ya Allah dan Rasul itu yang paling kita cintai. Salah. Iya. Ada orang? Ada. Gitu belah. 2. Golongan khosoh, khusus. Itu annahum kamaradu billahi rabban. Faidan qad radu bihi malikan wa mutasarrifan fi jami'i ahwalihim bima qada wa qaddar. Bihaitsu la yajidul abdu fi nafsihi harajan min dzalik. Sebagaimana mereka ridho kepada Allah Ta'ala itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, maka mereka itu telah ridho bahwa Allah itu sebagai malik, pemilik, pentasarruf, pengatur dalam semua kondisi mereka dengan apa yang Allah takdirkan kepada manusia. Ini penjelasan itu dalam bab ruhaniin ya. Artinya patung. Ya patung bagaimana digerakkan sama pemiliknya. Betul. Dicabok ke rumah dia tidak melawan. Ridho. Bihaitsu la yajidul abdu fi nafsihi harajan min dzalik. Dia menemukan dirinya itu tidak ada hal yang ngegeretek teh ya. Ya patung aja pokoknya. Seta be. Patung lepas. Plong gitulah, plong. Oke.
Dua. Ya. Tiga. Tiga. Ridhonya orang yang dicintai Allah. Ridhonya, Al-Muhib. ridhol muhib, gimana kalimat? Ridhol Muhib. Ridhonya orang yang cinta ke Allah. Qaribun min ridhol khassah, dekat dengan ridho dari kalangan khassah, sekiranya bihaitsu la yajidu al-abdu fi nafsihi harajan min qat'i yadihi, dia dalam dirinya itu tidak sama tadi ya, plong ya, ketika tangannya dipotong oleh Allah Ta'ala dengan sebab apapun itu ya, wa mauti waladihi, dan meninggalnya anaknya, dia punya anak dimatikan oleh Allah Ta'ala, plong. Illa anna hadzal muhib huwa alladhi yakunu ridahu bidzalika likaunihi la yajidu li nafsihi ridwan wala sukhtan disukuti muradi. Hanya saja orang yang cinta ini, yang keridonya seperti tadi ya, karena memang dia itu tidak menemukan dirinya ada perasaan ridho, ada perasaan benci, kosong dari apapun. Satu. Al-Batar Lebih. kosong dari apapun, karena disukuti muradati, dia nggak punya irodah sama sekali. Kalau tadi kan masih ada, dia tidak menemukan kan. Kalau ini udah nggak nemu apa-apa ini. Majnun dan Laila juga. Dia nggak nemu apa-apa. Ridho dia nggak nemu dalam dirinya, ya kan? Kebencian nggak nemu dalam dirinya terhadap ini Allah, terhadap takdir Allah. Ya karena sudah perasaannya udah hilang, rasanya udah hilang, udah lenyap. Ya karena fa inna ridho far'un 'anil iradah. Karena ridho itu merupakan cabang dari iradah. Sementara ketika seseorang itu, ketika iradahnya belum fana, belum lebur, dia nggak bisa masuk dalam kategori orang-orang yang fana kan. Belum bisa diberikan oleh Allah Ta'ala takwin atau kun fayakun, khawarikul adat. Maka qad saqatat fi haqqi hadzal abdi bi musyahadatihi bi anna hadzal waqi' laisa illa ala wifqi iradatil hakim fi sun'ihi ar-rahim fi fi'lihi. Kita boleh saja mengatakan saya ridho dengan apa yang disampaikan Allah bibir, tapi kondisi kerohanian diselimuti oleh cinta nafsu. Jadi supaya lebih keren gitu ngomong dengan cinta nafsu. Jadi yang terjadi pada dirinya itu tidak lain tidak bukan, itu adalah kehendak dari Allah Ta'ala yang maha bijak dalam ciptaannya. Sementara dia bisa apa? Gitu. Saya lebih menghujam itu bahasa ruhaniin itu. Udah ittakhidit nafsaka asnaman. Udah aja, kamu itu patung. Bagaimana yang digerakkannya aja sama pemiliknya. Selesai. Jadikan itu musuh. Ya, itu bahasa rohani. Jadi biar cepat paham gitu. Jadi berarti kita masih ada cinta-cinta. Itu ridho. Nah sekarang taslim. Ini sin apa di tak ya? Al-inqiyad li amrillahi ta'ala wa tarkil i'tirad fi ma la yulaim. Wa istiqbalil qada'i birridha. Wa qila taslim wa subut inda nuzulil wala min taqdirin fi dhahir wal batin. Subut, anteng, teguh pada saat Allah memberikan balai. Bintagayyurin, dari perubahan kondisi kerohanian. Bukan kerohanian aja nih, Mak. Zahir wal batin. Al-Jurjani ini. Ta'rifatnya. Al-iqyat li amrillah, tunduk pada perintah Allah. Tarkil i'tirad fi ma la yulaim, tidak komplain, tidak menentang padahal yang tidak dia sukai. Wastiqbalil qada' birridha, menerima takdir Allah dengan ridho. Titik, definisi pertama. Jadi tunduk
pada perintah Allah Ta'ala dan tidak komplain, itu ya, dan menerimanya dengan suka hati. Wakil at-taslim wa tsubut inda nuzulil bala, dia tetap kokoh ketika turunnya ujian, minta ghayyurin fi dzahir wal batin, dari perubahan zahir atau batin. Jadi dia an yakilal abdu nafsahu ila rabbih fi jami'i ahwalihi, dia memasrahkan dirinya pada Tuhannya dalam semua kondisi, lakin ma baqa'i muzahamatin minal aqli wal wahm, tapi di dalam akal, di dalam pikirannya dan di dalam sangkaannya itu masih ada ya kegoncangan. Nah, dikit mah. Nah, itu taslim. Nah, kalau tawakal, tawakal. Nah. Kalau di sini sikoh bima indal. Athiqatu bima indallah, percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Wal yas amma fi aidin nas, dan putus asa dari Semua. apa yang ada di tangan manusia. Ini tawakalnya. Tawakkud. Mana tawakalnya? Nah, oke. Ini rada-rada ya, ta'rifatnya ya. Percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dan tidak mengharap ke makhluk. Oke, ada definisi lain. Kilatul amri kulluhu ila malikih, memasrahkan semua urusan kepada Allah. Wa ta'wil ala wakalatih, dan dia bersandar kepada pengurusan Allah. Bahwa min as'abi manazilil amati alaihim, ini adalah paling sulitnya tingkatan bagi orang awam. Ya, karena kalau orang awam li'anna hubbahum li anfusihim, ya karena kecintaan mereka itu untuk diri mereka. Wa adam khurujihim min hududihim, dan mereka itu belum keluar dari kepentingan mereka. Wa an matalibihim dunyawiyah tamna'uhum min tarkil asbab bil i'timad 'alal musabbib. Kembali sih ke athiqatu indallah. Jadi kalau taslim Dengit ya. Kalau taslim, menyerahkan dirinya ke Allah, ya kan, dalam semua urusan, tapi tadi masih ada sedikit kegoncangan. Nah, kalau tawakal, menyerahkan urusannya, semuanya ke Allah Ta'ala, dan percaya kepada atau bersandar kepada pengurusan Allah. Itu bedanya. Kalau taslim itu dirinya yang diserahkan. Kalau tawakal itu urusannya yang ditawakal, yang serahkan. Menyerahkan dirinya. Nah. Kalau tawakal percaya dengan jaminan Allah. Ya bisa jadi tawil ala wakalatihi. Ia akan menyerahkan segala permasalahannya kepada Allah. Begitu kan? Iya. Wal ya'su Amma fi aidin nas. Fi aidin nas. Dan ini susah memang. Itu susah lah. Karena memang tadi itu masih diselimuti cinta-cintaan. Oke, artinya. Nah. Soalnya kalau ridho, taslim dan tawakal itu sudah makom puncak, bro, untuk seseorang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ya minimal kita bisa mengukur ketaslimahan kita, ketawakulan kita itu ternyata masih 1,0 sekian persen, 0,0 kali bukan 0,1, baru juga 0,0. Jadi belum sikoh. Jauh kan? Lanjut. Ini kah artinya? Jadi pertama prosesnya adalah dengan apa? Wiroi, yaitu
meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang mubah lantaran takut jatuh ke dalam keharaman. Sama. Kalau puncaknya itu udah pasrah secara totalitas ke Allah Ta'ala, baik yang dipasrahkan itu adalah dirinya, dia memasrahkan dirinya ke Allah Ta'ala, atau memasrahkan urusannya ke Allah Ta'ala, atau dia terima lapang, suka dengan musibah yang menimpa dirinya, atau ketentuan Allah yang pahit pada dirinya. Tuh, ridho, taslim, tawakal, itu di puncak udah. Bagaimana caranya? Bagaimana Kiai? Cukup guru lah. Ya, Tarekat. bahasan, Udah. bahasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak. Kenapa Dede sini? Oh, kirain nangis. Enggak. Nah ini kalau di footnote-nya ya, catatan kakinya di mana yang kedua itu, ayu syai'in yuqarribul abda ila Allah Ta'ala, ay anna bidayata taqarrub takunu bil wara wa tiqa'i syubhati wal muharramat wa ada'i ta'at ila an yasil al insanu ila a'la darajatin fihi wa hiya halatur ridha. Permulaan dari mendekatkan diri ke Allah Ta'ala itu adalah dengan birai, menghindari syubhat. Nomor berapa? Halaman sebelumnya Ki. Oh iya, bidayah taqarrub. Menghindari syubhat, menghindari yang haram, melaksanakan ketaatan sampai seorang manusia itu sampai pada puncak derajat, yaitu ridho. Makanya ada sebuah kisah an Ahmad ibn Abil Hawari. Beliau mendengar dari Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, ma'arifu ridho haddan. Saya tidak tahu ridho itu memiliki definisi. Wala li zuhdi haddan, dan saya juga nggak tahu zuhud itu memiliki definisi. Wala lil wara'i haddan, salah tulis teman. Dan saya tidak tahu bahwa wara' itu memiliki definisi. Ma'arifu min kulli syai'in illa tariqahu. Haddan ya? Bukan haddun sini. Ma'arifu min kulli syai', tidaklah saya tahu dari segala sesuatu kecuali dari jalannya, caranya. Yang saya ketahui itu adalah caranya. Qala Ahmad fahadatsu bihi Sulaiman ibnahu, terus saya ceritakan itu omongan bapaknya itu si Abu Sulaiman Ad-Darani kepada anaknya Sulaiman namanya. Faqala lakinni a'rifuhu man radiya fi kulli syai' faqad balagha haddar ridha. Tapi saya tahu, saya mengenal misalnya kayak ridho. Keridoan itu saya mengetahuinya dari orangnya, orang yang ridho. A'rifuhu man radiya fi kulli syai'in faqad balagha haddar, barang siapa atau seseorang yang ridho dalam semua hal sehingga dia itu akan mencapai batasan ridho atau definisi ridho. Man zahida fi kulli syai'in faqad balagha haddaz zuhdi, batasan lah ya. Dan saya melihat seseorang yang zuhud dalam semua sesuatu, maka dia telah sampai pada batasan zuhud. Wa man tawarra'a an kulli syai'in faqad balagha haddal wara. Dan seseorang yang saya lihat wara, bersikap wirai dari segala sesuatu, maka dia telah sampai pada batasan wirai. Artinya meskipun didefinisikan ridho, didefinisikan wirai, didefinisikan taslim, didefinisikan tawakal, didefinisikan, kalau kita nggak tahu cara dan nggak tahu orangnya, berarti itu menurut siapa? Abu Sulaiman Ad-Darani dan Sulaiman Ad-Darani. Engkau nak. Ay anna darajatul qurbi minallahi mutafawitatun ala hasabi halil mu'min. Faminhum man waqafa ala darajati fi'lil ma'muri wa tarkil manhi, wa minhum man zada 'alaiha wa zahida bid dunya,
Minhum man balagha a'la darajatin fil qurbi wa hiya darajatut taslimul mutlaq lillahi ta'ala fi kulli hal. Artinya dari ibtida'uhu al-wara ini, derajat kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala itu bervariasi. Tuh, sesuai dengan kondisinya mukmin. Sebagian dari mereka itu ada yang sampai pada derajat fi'lil ma'mur, tarkil manhi, cuma selesai, ya. Selesai. Sebagian yang lain ada yang lebih, tidak hanya sekedar melaksanakan perintah menjauhi larangan, tapi zada alaiha, nambah lagi, zuhud dalam dunia. Ada yang lebih atas lagi, amin. Dan di antara mereka ada yang sudah nyampe pada puncak derajat kedekatan dengan Allah Ta'ala, yaitu taslim, pasrah, kepasrahan secara mutlak, secara totalitas untuk Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Kita boro-boro rokok geus ngahuleung eta. Benar tuh? Kalau saya enggak. Enggak, saya sama sorry. Rokok eta, rokok habis itu udah pusing kita kemana-mana. Enggak diem. Pusing. Enggak. Itu berarti derajat kita nyampe situ. Oh, saya udah taslim. Saat bensin nggak ada mengambek. Eta. Dan di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di warung peningkatan. Subhanallah.